when she swims in the water. Oh, those deep green eyes, little me, little nice. Midnights couldn't get any hotter. Give me the big blue waves and a tan that stays till the good old days are gone. Let them remind you that summer's a place for everyone. Sweet memories, oh, they're calling my name, put me back to sleep. I wanna dream all day, 'cause summer's the place where I met you, the reason I cannot forget you. Oh, my suntan girl with the freckles and curls looks good when she swims in the water. Oh, those deep green eyes, little rump fell right. Midnights couldn't get any hotter. Give me the big blue waves and a tan that stays till the good old days are gone. And let them remind you that summer's a place for everyone. Oh tahe, yang panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat. Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa? Iya ini hari panas betul, menyengat ke kulit. Hele, itu kan gara-gara abangnya itu. Lah, kok gara-gara abang? Ya iyalah, itu tengok itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha. Lah, apa hubungannya? Ada bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global. Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan gombal ini? Bukan gombal bang, global. Iya. Dua teman terbaik kamu, Hit Music Station. Dua. If I had a rearview mirror, would I get to see you again? Would I cause a scene with your friends? Would they get to like me in the end? I found your camera in a box. Can we shoot the movie again? I would like to rewrite the script. I'll make it different. They said it's impossible to go back. Thought I was special, that I had the power to hold time and to drag it back slowly. But now I'm pacing my room, just waiting for you, and realize I can never go back. If I had a rearview mirror, would I keep it all just the same? Watch us go up in flames, or savor it like old champagne. All the tears, all the games, all the joy, all the shame. 'Cause they said it's impossible to go back. Thought I was special, but I had the power to hold time and to drag it back slowly. But now I'm pacing my room, just waiting for you, and realize I can never go back. Never go back. Now I'm pacing my room, just waiting for you.
can never go back. Pro 2 RRI. Sembilan 91,6 Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2 udah aku spill tadi di sore ceria untuk hari ini. Teman Pro 2 kita bakal bahas seputar ekonomi kreatif masa depan Indonesia, teman Pro 2. Aku udah kedatangan narasumber aku, teman Pro 2 sore hari ini, muda ganteng teman Pro 2. Dan dia ini ketua Gcraft Sumsel ya. Ada Randika Pranata. Hai, selamat sore. Sore. Ini aku Wow. panggilnya Bang atau Bro nih? Panggil bebas. Atau Pak. Nggak, biasa anak muda. Kalau anak muda mungkin kakak kali ya. Kakak ya? Kakak gitu. Gitu ya. Kita sama-sama kakak gitu. Wah. Apa kabar Dika? Ini aku kalau panggilnya Dika teman Pro 2 ya. Karena ini teman lama aku, teman Pro 2, dan akhirnya karena sebenarnya aku tuh udah lama sih teman Pro 2 ngundang dia ini ya, zaman-zaman dulu. Zaman-zaman dulu. Iya bahasanya ya. maksudnya dari zaman dulu kan, dan Iya. baru ketemu jadwalnya hari ini teman Pro 2. Karena kemarin juga katanya sering keluar kota juga gitu ya. Tapi sekarang udah stay di Palembang ya? Di Palembang. Di Palembang. Kemarin kemana sih? Aku Ya. lihat kayak ke luar kota gitu ya. Iya benar, biasa lah. Kerja di situ? Meniti hidup baru. Meniti kehidupan. Tapi nggak gitu. jadi batal. Oh enggak. Ya namanya hidup Iya, ya. kalau kata orang tuh hujan emas di negeri orang lebih baik hujan batu Nah, di negeri sendiri. di negeri sendiri gitu ya. Oke, Taman Pro 2. Ini ada Randika Pranata, Ketua Gcraft Sumsel gitu. Tema kita ekonomi kreatif masa depan Indonesia. Tapi sebelumnya nih Dika, Gcraft ini apa sih? Oke. Thank you Bang Rian. Jadi ini panggilnya teman-teman Pro 2, Iya, sobat Pro 2. Taman Pro 2. Teman Pro 2. Jadi teman Pro 2 Gcraft ini adalah singkatan dari Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional. Gcraft sendiri adalah organisasi di bawah binaan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Bang Sandi Uno. Gcraft sudah tersebar di 34 ataupun lebih di provinsi Indonesia, karena ada yang beberapa berjalan sedang dilakukan pelantikan, dan beberapa kita juga ada cabang di luar negeri seperti Jerman, Belgia, kemudian Prancis, Inggris Raya, dan selain itu kita juga tersebar di kota-kota dan kabupaten. Dalam arti memang Gcraft ini adalah organisasi yang cukup masif, tersebar di seluruh Indonesia, yang concernnya adalah di bidang ekonomi kreatif. Kalau kita merujuk ekonomi kreatif, secara garis besar ekonomi kreatif kan memiliki 17 subsektor ya, yang sering kita lihat di sehari-hari ataupun kehidupan kita. Yang sekarang ini seperti contohnya Bang Rian nih. Kenapa? Dalam industri penyiaran, kemudian ada teman-teman di industri fashion, kuliner, Banyak ya. kemudian musik dan lain sebagainya, itu termasuk ekonomi kreatif juga betul. gitu. Dan yang paling masterpiece dari Gcraft adalah Gcraft itu sekarang punya Hari Ekonomi Kreatif Nasional, Wow. yaitu tanggal 24 Oktober. Oke. Jadi tanggal itu dijadikan sebagai hari kebesaran para pelaku ekonomi kreatif, gitu. Berarti libur dong? Belum ya. Nanti kita Nanti bilang ya. ke Pak Prabowo ya. Nanti kita bilang ke Pak Prabowo gitu. Nah, Terus, jadi terus. tujuannya Gcraft ini sebenarnya judulnya kan adalah gerakan. Aha, ya. betul. Gerakan ekonomi kreatif. Definisi gerakan berarti bergerak gitu. Aha. Teman-teman yang ada di Gcraft itu semuanya bergerak demi membantu, mencari dan mendistribusikan baik itu pelaku ekonomi kreatif ataupun produk ekonomi kreatifnya. Contoh, misalnya Bang Rian nih ada bisnis pempek keju. Oke. Pempek keju biasa didistribusiin di Kota Palembang nih. Tapi Bang Rian pengen scale up. Gimana sih caranya nih pempek keju yang gua jual ini
nih bisa expand ke Luar negeri nasional. gitu. Nasional kita sudah ada. Aha. Misalnya mau ke Kalimantan, kita punya Gcraft Kalimantan Oke. untuk sarana distribusi. Oke. Dan sekarang kita sudah ada DPLN, Aha. yaitu Dewan Perwakilan Luar Negeri. Jadi PMP ini tadi, kalau misalnya kita mau ekspor ke Belgia, Aha. kita udah punya sarana dan juga cabang di sana. Dalam Oke. arti kita punya duit nih misalnya, mau jalan-jalan ke Belgia, nggak tahu pintunya. Nih pempek yang ada abis di jalan nih Bang Rian. Kita ya kan belum sempat didistribusin udah habis Udah di habis jalan jalan, gitu loh. iya, iya. Nah, tapi dengan adanya Gcraft ini sebagai gerbong ekonomi kreatif, ini bisa membantu mendistribusikan semua pelaku dan juga produk. Kalau tadi kita bicara produk, sekarang kita bicara pelaku. Misal di Kota Palembang sekarang kalau dulu kita ngelihatnya untuk public figure ataupun tokoh-tokoh publik itu kayaknya Jakarta sentris ya. Sedangkan talenta itu kan ada di mana aja gitu. Dari Sabang sampai Merauke. Sekarang katakanlah kita punya talenta di Kota Palembang seorang pelukis atau pemain film teater. Untuk dia dapat pasar di nasional ataupun di Jakarta, kalau dulu kan cukup sulit ya. Betul. Bisa, namun prosesnya agak abu-abu gitu seperti apa. Kalau sekarang dengan adanya Gcraft, nih teman-teman misalnya mau pentas di mana nih? Mau di Jakarta, kita ada Gcraft Jakarta. Jadi untuk sarana dan prasarana teman-teman menuju untuk distribusi, promosi dan lain sebagainya itu sangat-sangat terbuka luas. Ditambah lagi Ketua Umum kita seorang komposer Kawendra Lukistian, kemudian juga Wakil Ketua Umum ada Prilly Latukonsina, kemudian di Dewan Pembina ada Ariel Noah juga, kemudian kalau dalam dunia fotografi ada Darwis Triadi. Dalam arti semua tokoh-tokoh ekonomi hebat kreatif ya. di Indonesia ini semua bergabung demi satu semangat, yaitu ekonomi kreatif di Indonesia itu maju untuk masa depan Indonesia. Seperti Wow, itu. keren banget nih teman berdua. Tapi sebenarnya kalau Gcraft ini udah berapa lama sih adanya, baik dari lokal ataupun nasional gitu? Nah, ini pertanyaan yang cukup menarik. Jadi Gcraft ini sebenarnya muncul di saat Kementerian Pariwisata dan juga Badan Ekonomi Kreatif itu melebur menjadi satu. Kalau dulu kan Menteri Pariwisata beda, kemudian Badan Ekonomi Kreatif beda. Setelah melebur, kemudian di tahun 2019 itu dibuatlah satu gerakan yang namanya Gcraft ini. Terhitung berarti ini sudah lebih kurang 5 tahun berjalan. Nah, untuk di Sumatera Selatan sendiri, kita sebenarnya bukan terlambat ya. Namun Sumatera Selatan ini sepertinya karena terlalu banyak figur-figur ekonomi kreatifnya, sehingga pada berjalan sendiri-sendiri, ya kan? Makanya gerbongnya ini agak terlambat. Kalau kita lihat istilah-istilah quote zaman dulu, kalau pengen bergerak cepat itu bergerak sendiri. Kalau mau bergerak jauh itu bersama-sama. Nah, Gcraft di Sumatera Selatan ini akan dilantik ataupun akan dikukuhkan Sabtu ini 13 Juli 2024. Wow, bentar lagi ya. Sabtu ini Bang Rian. Iya Sabtu ini. Iya benar. 1, 2, 3, 4 harian lagi kan. Tadi apa pengukuhan apa? Gcraft Sumatera Selatan. Gcraft untuk Sumatera Selatan. Wilayah Sumatera Selatan ya. Berarti baru ini ya. Baru mau dilantik. Dikukuh, mau dilantik gitu. Benar. Ya. Dan akhirnya Randika Pranata ini kepilih jadi ketua ya. Bahasanya apa sih diberikan bahasanya? tanggung jawab. Amanah iya, gitu tanggung ya. Jawab, gitu. Wah, gimana nih Bang Dika prosesnya kok bisa tiba-tiba nih? Karena kan kita nggak udah lama ketemu, kemarin kayaknya Dika sibuk ngeluarin single solo, promosi di mana-mana. Udah lama banget. Aku juga lihat story-nya pengusaha distro teman berdua, tiba-tiba pas aku lagi di jalan ketemu kayaknya Dika itu ya. Iya benar. Dan tiba-tiba jadi ketua Gcraft Sumsel gini. Ini ceritanya gimana nih Dika? Ya, jadi memang Sobat Pro 2, saya kan seperti
yang diketahui oleh teman-teman seprofesi lah. Dulu saya juga seorang musisi, penulis lagu. Selain itu juga ya adalah dagang-dagang sedikit, pembisnis, dagang-dagang pengusaha, ya. sedikit. Cuman kan pada akhirnya kita waktu terus berjalan sampai akhirnya kita berpikir bahwa generasi muda tuh akan terus ada, dan kita yakin yang muda-muda ini selalu akan lebih bagus. Oke. Gitu. Berarti yang tua ini nggak bagus ya? Yang tua itu, nah ini pertanyaannya bagus. Yang tua ini harusnya mengakomodir yang muda di bawah diangkat ke atas. Oke. Jangan sampai teman-teman yang di atas pengen di atas sendiri. Nah, gitu. Nggak mau berbagi ilmu Iya, gitu ya. pada akhirnya nanti orang-orang menganggap bahwa wah kok Sumsel talentnya itu aja Betul. sih. Padahal bukan itu aja. Sebenarnya banyak yang di bawah-bawah. Namun kan untuk adik-adik yang di bawah itu perlu waktu, jam terbang dan lain sebagainya, seperti Bang Rian lah ya. Kenapa? Kan banyak proses yang Iya, dilewati betul. sampai hari ini gitu loh. Benar-benar. Nah, makanya kita pengen melalui Gcraft ini ke depan, Bang Rian, salah satu agenda acara yang kita lakukan tanggal 13 Juli itu, yang pertama itu kita melakukan yang namanya Gcraft Talent Show. Gcraft Talent Show itu adalah ajang pencarian bakat dari talenta-talenta asli Sumatera Selatan, apapun. Oke. Dan alhamdulillah itu setelah kita buka 2 hari langsung kuotanya full. Oke. Dari situ kita melihat bahwa semangat para pelaku industri Seni kreatif ya, di Kota Palembang, Sumatera Selatan ya, secara umum tuh ternyata banyak. Banyak. Gitu. Tapi kita lihat di panggung, Hmm. tuh Bang Rian terus tuh. Iya bener-bener ya. Iya Aku kan? kadang bingung loh, kayak ini zaman udah mungkin udah berapa puluh tahun gitu Iya, kan, gitu maksudnya loh. ini yang muda-mudanya kemana sih gitu ya, Bener. atau mereka masih malu, atau kayak kurang show up-nya, atau kurang promosinya tuh aku nggak tahu tuh. Makanya mungkin yang saya anggap tadi, kita terlalu konsentrasi untuk sendiri-sendiri. Iya ya betul. kan? Pada akhirnya kita melupakan bahwa ini kita yang mungkin sudah dewasa atau senior ya bahasanya, nih kita harus rangkul yang di bawah sebanyak-banyaknya supaya talentnya semakin banyak, resourcesnya di Sumatera Selatan untuk pelaku ekonomi kreatif makin banyak. Jadi gaung Sumsel itu di kota-kota lain itu semakin harum gitu. Semakin dikenal gitu Iya. ya. Ya jangan sampai tuh Sumsel Palembang hanya dikenal kota kuliner. Kita tempe pengen gitu. kita pengen dikenal bahwa oh artis A, wah Palembang tuh banyak Betul, banyak betul. tuh. Kalau pemain film, wah kalau penyanyi, wah Palembang banyak tuh gitu. Oh, kalau model bisa tuh. Nah, kan kita pengennya seperti itu Bang Rian. Gitu. Wah keren nih teman Pro 2 ya. Oke, nah tadi setelah dari 2019 lah ya Gcraft ini sudah didirikan teman Pro 2 benar. ya. Gimana nih kalau sepengetahuan dari Dika ya, progresnya gitu Oke. ya, mungkin dari masyarakat gitu kan, bagaimana tuh? Kalau kita bicara masalah progres, sekitar beberapa bulan yang lalu itu Rakornas, rapat koordinasi nasional Gcraft seluruh Indonesia ya, dihadiri hampir dari seluruh provinsi di Indonesia. Kita melihat bahwa pada saat acara itu setiap provinsi menampilkan karya-karyanya ataupun bidang ekonomi kreatif yang diunggulkan ya. Di situ kita melihat bahwa wah ini ternyata semangat dari pelaku-pelaku ekonomi kreatif di Indonesia itu ini luar biasa banget gitu. Karena kalau kita lihat secara data memang PDB di Indonesia salah satu penyumbang tertinggi kan memang industri ekonomi kreatif ya, di bawah Korea. Namun memang kalau secara global kita lihat kok gaung Indonesia nggak bergeming Korea gitu. Korea tuh punya K-pop, K-pop benar. kita kok nggak ada Indonesia pop gitu. Iya, dangdut atau gimana Iya, gitu ya. yang Padahal dangdut ya. terdengar secara global ya gemingnya gitu. Padahal kita secara provinsi punya 38 provinsi di Indonesia. Beda-beda karakter, beda-beda budaya, beda-beda potensi ekonomi kreatif. Nih harusnya
seksi banget lah ke depan. Makanya kita lihat dengan umur yang cukup muda 5 tahun, tapi Gcraft sudah tersebar di seluruh Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri. Ini sesuatu gerakan yang sangat cepat dan masif. Kalau kita bicara gerakan ya, 5 tahun loh. Presiden belum sempat ganti, ini kita udah masif banget seluruh Indonesia kan. Dalam arti kita optimis bahwa ke depan, makanya Gcraft tuh mengangkat tema ekonomi kreatif masa depan Indonesia. Karena kita yakin bahwa resources dari Indonesia punya nih, talentanya keren, produknya keren, dan juga wisata-wisata kita punya keren semuanya. Jadi paket komplit yang Indonesia punya, sehingga orang luar tuh kalau dengar Indonesia, wah Indonesia nih mau nyebut top one kayaknya merek ya, top 1 lah ya. Iya gitu. Number 1 gitu. Indonesia number 1. Kita pengennya pokoknya Indonesia tuh di mata dunia always the top level gitu. Jadi kita bukan lagi berbicara tentang gue pengen dikenal sebagai siapa, tapi teman-teman yang ada di Gcraft pengen Indonesia itu dikenal dengan ekonomi kreatifnya gitu, dengan skala yang lebih besar. Harusnya nanti Bang Rian nih join juga lah, sebagai sepuh-sepuh lah ya. Oke. Nah ini Dika kan ketua Gcraft nih yang bakal di pengukuhannya nanti Sabtu gitu ya. Ini ceritanya gimana nih Dika? Karena kan bisa dibilang kan mungkin ada prosesnya nih buat langsung kayak kepilih jadi ketua. Oke, jadi ceritanya gimana tuh? Apa sih sebenarnya yang mendasari seorang Dika gitu kan? Apa karena mungkin potensi di Sumsel ini ya buat ekonomi kreatifnya tuh bisa dikembangkan atau gimana gitu? Sebenarnya secara sederhana, untuk teman-teman dari Pro2 yang mau jadi pengurus maupun anggota dan lain sebagainya dari Gcraft, memang utamanya teman-teman harus menjadi bagian dari pelaku ekonomi kreatif. Itu yang pertama. Kedua, pun teman-teman bukan pelaku dari ekonomi kreatif, tapi teman-teman adalah orang-orang yang sangat mencintai dan juga mendukung adanya industri ekonomi kreatif. Nah, pertanyaan tadi gimana ceritanya ya? Gimana ceritanya? Jadi buah kita dulu kesana kesini, akhirnya ya kalau bahasa kerennya buah diplomasi ya. Jadi pada akhirnya kita diberi tanggung jawab lah, karena kita juga di Kota Palembang, Sumatera Selatan, sebelum ada Gcraft pun kita cukup concern Bang Rian. Kita mengadakan beberapa event pencarian bakat dan lain sebagainya dalam bidang musik dan lain sebagainya. Itu memang kita sangat concern terhadap perkembangan itu, dan ternyata hal yang kita lakukan itu dilihat oleh salah satu, salah dua, salah sekian teman-teman Gcraft yang sudah running, sudah berjalan. Ya. Akibat dari itu teman-teman coba komunikasi dengan kita, ayolah skalanya dibuat lebih besar di Sumatera Selatan. Tanggung jawabnya harus lebih besar. Singkat cerita, udah kita beranikan diri untuk mengemban tanggung jawab yang lebih besar, dan 13 Juli nanti kita berharap itu adalah tanggal di mana pelaku ekonomi kreatif akan mulai berangkulan tangan. Ini kita buka-bukan aja Bang Rian. Bang Rian selaku pelaku juga, kita harus fair menyatakan bahwa hari ini kita masih terkotak-kotakan antar pelaku ya, antar pelaku dan sesama profesi. Saya nggak tahu apakah memang karena kita jiwa kompetitifnya yang gede, atau kalau bahasa kasarnya takut kehilangan job gitu. Kan gitu ya. Gitu. Tapi kita harus yakin bahwa semakin hari yang kita lakukan tuh harus lebih besar. Kalau hari ini kita sebagai pelaku, berarti esok, bulan depan atau tahun depan kita harus menjadi
mungkin pembina dan lain sebagainya, yang pada akhirnya hari ini kita sebagai pelaku, besok kita akan melahirkan pelaku-pelaku lain gitu. Dan saya sih berharap kepada semua teman-teman pelaku ekonomi kreatif yang mostly kayaknya kita udah saling kenal semua lah ya. Kita coba akan berangkulan tangan, menyatukan visi dan semangat demi ekonomi kreatif di Sumatera Selatan. Ini bukan tentang kita pribadi masing-masing lagi, tapi tentang seperti apa ekonomi kreatif di Sumatera Selatan bisa semakin maju, market di nasional semakin keren, kita bisa nembus market internasional, dan pada akhirnya Sumsel dikenal, wah ini ngeri nih anak-anak Sumsel nih, potensinya nih oke semua nih. Jadi kita bukan menolak Jawa sentris, tapi kita mengharapkan semua provinsi di Indonesia memiliki porsi yang sama, memiliki potensi yang sama, dan memiliki peluang yang sama menjadi tonggak ataupun tokoh-tokoh dari pelaku ekonomi kreatif di Indonesia. Betul. Gitu teman Pro 2. Keren banget ya teman Pro 2 ya. Ini sejauh ini Dika, yang Dika ketahui ini bagaimana nih progres, maksudnya di sini apa aja sih sudah dijalankan oleh G-Crafts ini ya, mungkin yang bisa menjadi apa ya, kebanggaan lah ya. Mungkin sedikit tahu nih teman Pro 2 dari 2019 perubahannya apa aja gitu yang sudah dilakukan oleh teman-teman dari G-Crafts ini. Jadi salah satu yang sudah kita sebutkan tadi yaitu perumusan Hari Ekonomi Kreatif. Mungkin secara tidak langsung kita menganggap oh kayaknya sepele ya. Tapi untuk memperjuangkan Hari Ekonomi Kreatif Nasional itu, teman-teman Pro 2, sehingga menjadi hari besar, itu membutuhkan perjuangan yang full effort. Ya? Oh gitu ya. Ratusan kali rapat, ratusan pengajuan, rapat dengan DPR RI dan lain sebagainya, sehingga diketok palu lah bahwa oke, pelaku ekonomi kreatif ini harus punya satu hari yang dimana hari kemerdekaan istilahnya gitu. Itu salah satu legacy besar dari G-Craft. Yang selain itu yang paling masif menurut saya adalah G-Craft ini bekerja sama dengan beberapa promotor dan juga produk dan lain sebagainya, sehingga setiap ada produk launching ataupun dari baik itu musisi, kemudian produk makanan dan lain sebagainya, yang mereka mau tour misalnya se-Indonesia, itu lewat pintu G-Craft itu akan sangat mudah. Jadi katakanlah satu tokoh ingin melakukan musik launch ataupun promo musik album se-Indonesia, itu dengan adanya G-Craft, teman-teman tuh sangat terbantu. Dalam arti nggak perlu lagi harus datang sendiri, cek venue dan lain sebagainya, karena G-Craft akan memfasilitasi itu dan mengakomodir itu, sehingga ya tujuannya tadi para pelaku ekonomi kreatif lebih mudah untuk menampilkan dan mempromosikan apapun yang menjadi poin-poin dari talenta mereka. Dan yang terakhir menurut saya yang sangat tidak lupa diapresiasi adalah G-Craft sekarang membentuk komite luar negeri. Komite luar negeri dalam arti ke depan ini kita udah fokus bicara seperti apa produk-produk di Indonesia. Ini moncer ke luar negeri, kita ekspor gitu. Kita nggak mau UMKM itu terus stagnan gitu. Kasian. Kenapa kasian? Produknya bagus, tapi kalau edukasinya tidak luas, ya mungkin akan seperti itu aja yang kita bahas tadi. Mungkin kalau PMP-nya udah oke banget, inovasinya udah oke banget, tapi kalau tidak diakomodir dengan baik, ya yang beli akan Bang Rian, saya, ya kan, teman-teman kita gitu-gitu aja yang belinya kan. Betul. Tapi kalau sudah di scale up, apalagi sekarang G-Craft udah ada komite luar negeri, ini produk-produk nih kita harus ekspor nih. Jadi udah saatnya Indonesia itu mengenalkan produk-produk kita tidak hanya
tidak hanya di kancah nasional, tapi kita sudah mulai berpikir nih seperti apa caranya sehingga lebih cepat, lebih mudah dan lebih geming gaungnya di internasional, sehingga balik lagi ekonomi kreatif bisa menjadi masa depan Indonesia. Oke, itu teman Pro 2 ya. Oke Dika, kita break dulu ya. Siap. Dan juga teman Pro 2, kita live YouTube juga dari Pro 2 RI Palembang. Kamu juga bisa live chat di situ teman Pro 2, boleh nanya-nanya atau juga boleh WhatsApp juga di 0816 1106 916. Ya, tetap terus stay tune di Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Mungkinkah kau mampir hari ini? Bila tidak mirip kau, jadilah bunga matahari yang tiba-tiba mekar di taman. Meski bicara dengan bahasa tumbuhan, ceritakan padaku bagaimana tempat tinggalmu yang baru. Adakah sungai-sungai itu benar-benar dilintasi dengan air susu? Juga badanmu tak sakit-sakit lagi. Kau dan orang-orang di sana muda lagi. Semua pertanyaan temukan jawaban. Hati yang gembira sering kau tertawa. Benarkah orang bilang ia memang suka bercanda? Mungkinkah kau mampir hari ini? Bila tidak mirip kau, jadilah bunga matahari yang tiba-tiba mekar di taman. Meski bicara dengan bahasa tumbuhan, kan ku ceritakan padamu bagaimana hidupku tanpamu. Kangennya masih ada di setiap waktu. Kadang aku menangis bila aku perlu, tapi aku sekarang sudah lebih lucu. Jadilah menyenangkan seperti katamu. Jalani hidup dengan penuh sukacita, dan percaya kau ada di hatiku selamanya. Mungkinkah kau mampir hari ini? Bila tidak mirip kau, jadilah bunga matahari. Mungkinkah kau mampir hari ini? Bila tidak sekarang, janji kita pastikan bertemu lagi. Last night all I think about is you. Don't stop, baby, you come on too. Don't want, baby, think about you. You know that I'm never gonna lose. Sometimes all I think about is you. Late nights in the middle of June. He waves been faking me out. Can't make you happier now. Sometimes all I think about is you. Late nights in the middle of June. He waves been faking me out. Can't
daily in Hollywood, laying on the screen. You just need a better life than this. You need something I can never give. Fake water all across the road. It's gone now, the night is come, but sometimes all I think about is you. Late nights in the middle of June. He waves been faking me out. Can't make you happier now. You can't fight it, you can't breathe. You say something so loving, but now I gotta let you go. You'll be better off in someone new. I don't wanna be alone. You know it hurts me too. You look so broken when you cry. One more and then I say goodbye. Sometimes all I think about is you. Late nights in the middle of June. He waves been faking me out. Can't make you happier now. Sometimes all I think about is you. Late nights in the middle of June. He waves been faking me out. Can't make you happier now. I just wonder what you're dreaming of when you sleep and smile so comfortable. I just wish that I could give you that bad look that's perfectly unsaid. Sometimes all I think about is you. Late nights in the middle of June. He waves been faking me out. He waves been faking me out. Sometimes all I think about is you. Late nights in the middle of June. He waves been faking me out. Can't make you happier now. Sometimes all I think about is you. Late nights in the middle of June. He waves been faking me out. Can't make you happier now. Stay tuned and stay around. Only on 91.6 FM Pro 2 Palembang. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Satu Komandan Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2 kita masih di sore ceria dan masih bareng Bang Dika, teman Pro 2. Ketua Gekraf Sumsel, teman Pro 2. Tema kita masih dalam ekonomi kreatif masa depan Indonesia. Dan nanti teman Pro 2 di tanggal 13 Juli 2024 teman Pro 2 bakal ada acara yang sangat spesial ya. Karena nanti Bang Dika bakal di ini ya, di pengukuhan gitu ya. Ya, dilantik ya. Iya dilantik ya. gitu bahasanya, benar teman Pro 2. Di hari Sabtu ya. Hari Sabtu 13 Juli 2024, Sabtu ini. Di mana? Di Atrium Opi Mall Jakabaring. Jadi kalau teman-teman Pro 2 pengen datang, ini acaranya bukan hanya pelantikan ya. Mungkin kalau teman-teman ngira cuma pelantikan, iya ntar bosan gitu ya kan? benar-benar. Tapi rangkaian acara dalam pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Gekraf Sumatera Selatan ini, teman-teman, dari pagi kita ada rangkaian acara namanya Ekraf Talent Show. Yaitu penampilan dari bakat-bakat
murni ataupun asli Sumatera Selatan, ada yang nyanyi, ada yang teater, ada Itu kompetisi atau audisi. Jadi kompetisi. Oh, gitu. Sebenarnya kita sebutnya bukan kompetisi tapi audisi. Kenapa audisi? Kita tidak membuat usia batasan maksimal. Oke. Karena kita percaya untuk talenta kan gak ada batasan ya. Benar. Siapapun pasti punya talenta gitu. Kenapa audisi? Ya itu tadi Bang Rian. Kita pengen langkah awal Gcraft di Sumatera Selatan, kita hire, kita cari potensi-potensi baru yang siap menjadi ikon-ikon baru yang tidak hanya di industri kreatif kota Palembang atau Sumatera Selatan, tapi kita pengennya melaju lebih jauh gitu. Jadi acaranya dari jam 10 pagi hingga jam 3 sore. Lebih kurang ada 20 peserta dengan talenta yang berbeda-beda. Jadi mungkin kalau teman-teman Pro 2 pengen datang cari-cari hiburan dan melihat siapa aja sih talenta-talenta baru ataupun bahasanya generasi-generasi yang unyu-unyu ini dengan talenta-talenta yang beragam. Betul. Itu seperti apa kreativitasnya, nanti silahkan datang, silahkan lihat dan silahkan support juga karena nanti selain ada the best talent show juga akan ada kategori favorit. Jadi siapa tahu salah satu teman Pro 2 ada yang temannya ikut, keluarganya gitu keluarga ikut, silahkan disupport, siapa tahu jadi juara favorit. Nah setelah rangkaian kegiatan Aircraft Talent Show dari pukul 3 sampai pukul 5 itu baru seremonial pelantikan pengurus DPW Gcraft Sumatera Selatan. Yang sampai saat ini kita juga turut mengundang Menteri Pariwisata Bapak Sandiaga Salahuddin Uno, kemudian juga akan dihadiri oleh Ketua Umum Gcraft Kawendra Lukistian, dan yang pasti teman-teman di tanggal 13 Juli 2024 dan anggota ataupun yang saat ini tergabung sebagai pengurus itu merupakan dari perwakilan beberapa subsektor ekonomi kreatif yang berbeda-beda bidangnya. Setelah kita dilantik, yang pasti kita akan hire ataupun rekrut dan ajak gabung teman-teman yang pengen join nih di Gcraft, supaya kita satu semangat balik lagi, supaya ke depan pelaku ekonomi kreatif, baik pelaku, baik produk, semuanya semakin mendapatkan pasar di market nasional hingga market internasional. Jadi lebih kurang seperti itulah rangkaian acara 13 Juli 2024 nanti. Oke, nanti di OP Mall teman Pro 2 ya. Jadi boleh diramaikan ya karena ini gratis teman Pro 2. Dan banyak juga nanti talent-talent yang bakal menunjukkan ininya ya, talent yang masing-masing teman Pro 2 ya. Bakatnya masing-masing. Ya siapa tahu nanti ada temannya ya. Nah, gitu. Jadi nggak ada batasan usia ya? Nggak ada, ya ada sih batasan usia, tapi batasan usia minimum. Oke. Kenapa minimum? Oh ya minimum. Karena kita menganggap bahwa pun itu adalah kreativitas, pada akhirnya apabila dikomersilkan harus ada usia yang mengikuti peraturan perundang-undangan sehingga itu usia yang layak untuk dikomersilkan. Oke, gitu. berapa minimumnya? Kita minimum usia itu usia 15 tahun. 15 tahun gitu ya. Oke, teman Pro 2 udah inilah, udah balik. Itu di Soundix sejak kapan sih? Dan sampai sekarang udah berapa banyak yang udah gabung, udah ikut daftar gitu? Jadi sebenarnya untuk Aircraft Talent Show itu kita buka 1 minggu yang lalu. Di hari pertama dan kedua itu langsung full kuota karena memang kita batasi sebanyak 20 peserta. Kenapa? Karena jam 3 hingga jam 5 kan kita udah seremonial pelantikan, mau nggak mau kita atur waktu semaksimum mungkin. Jadi dari jam 10 sampai jam 3 tuh dapat berapa peserta? Kita hitung-hitung sekitar 20. Jadi itu kita semangatnya 2 hari dibuka, kuota peserta langsung full Bang Rian. Gitu. Itu dari media sosial ya? Dari satu media sosial. Ini belum dibantu teman-teman influencer loh. Maksudnya belum sempat mereka bantu post. Itu udah full. Jadi kita lihat
nih gimana kalau dibantu semua teman-teman nih. Nih bisa Meledak gitu ya. bisa 7 hari nih acaranya nih. Gitu kan. Jadinya kita optimis, senang juga, bangga juga bahwa ya generasi-generasi muda tuh ternyata banyak loh. Banyak ya. Banyak ternyata gitu. Kayaknya udah waktunya Bang Rian bagi job lama yang benar. Kalau saya sih nggak ceritanya, dari zaman dulu emang udah sering kayak pernah lo kayak apa yang emang orang yang nggak tahu nge-MC gitu kan, tiba-tiba diajarin gitu. Iya. Kan karena kan kadang gini loh, dia tuh kayak bisa dibilang asisten lah ya, Oke, asisten orang gitu oke, kan, oke, asisten oke. orang yang ngebantu gitu kan, tiba-tiba kita rangkul, kita didik, maksudnya Iya. kita ajarin gitu kan. Dan ya kita kan nggak bisa nih ngelepasin orang kan, Benar. karena kita nggak tahu nih, apalagi kan ini kayak ngejual nama kita ke klien gitu kan. Akhirnya pas ada acara buat bisa tandem berdua, diajak nih, ketika kayak udah ngumpunin gitu, dia bisa dilepas, udah lepas. Akhirnya dia tuh kayak banyak loh jobnya sampai iya. keluar kota Keren, gitu keren, kan. keren. Jadi mikirnya gini loh, kayak ada rasa seneng Seneng kan ya? iya seneng, Iya kan? maksudnya dia Iya. kan orang susah gitu Benar, kan, benar. bisa ngebantu orang tuanya, Iya. kasih orang tuanya gitu, kayak ini jadi amal jariah nih buat aku Iya, gitu kan. benar. Di saat lo bisa melahirkan kembali orang-orang hebat, tuh lo berarti lebih hebat gitu. Lo hebat percuma kalau hebat sendiri Nah ya. itu gitu loh. sih punya kebanggaan sendiri lah ya, masih bisa ngebantu seseorang. Karena kalau kita ngebantu duit mungkin nggak ada nih, ya nggak sih? Mending kata orang kan, daripada lu apa nih, istilahnya kayak mancing ya, daripada lu kasih ikan, mending lu kasih umpan gitu ya, Benar, benar. biar bisa makan terusnya. Kalau kasih ikan kan makan cuma sehari doang gitu, bener gak sih? Benar, Perumpamaannya gitu Intinya ya. kalau ngasih duit kita nggak bisa ya. Kan? Kasih ilmu cuy, ya Siap, lebih siap, bermanfaat. Keren, thank you. Nah ini bagus nih Bang Rian, harusnya tuh Harus ya. teman-teman tuh punya semangat yang sama Nah, seperti itu, ini ya, gitu. ah. Sehingga ke depan talenta-talenta baru semakin banyak, pelaku-pelakunya semakin beragam dan semakin variatif gitu. Dan pada akhirnya ya nggak ngelihat Bang Rian aja di atas panggung. Iya, lihat Black Calvo, Alif Akbar, Tari Usman ini dari zaman Iya. berapa gitu ya, kok masih ini Iya, aja gitu gitu loh. loh. Nih- Padahal ada acara anak muda tapi MC-nya orang tua gitu. Iya, Orang kita tuh tua pengen gitu. juga nih, mana nih ada yang Iya, cakep lain nih, bukan yang ada-ada lagi seger-seger, nih. yang seger-seger gitu kan, Iya, yang masih nggak- muda. Tapi kan semuanya teman-teman kita bukan ngejudge ya, tapi maksudnya kita pengen lebih Iya, lebih ada seru. regenerasi lah Bener. gitu ya. Makanya kadang bingung, ini kemana sih anak-anak baru, penyiar baru gitu Iya. kan. Apakah mereka nih nggak ada wadahnya atau gimana? Mungkin ini sih kayak lebih ke apa ya, ke WO-IO-nya juga sih. Iya, Karena kan benar. kadang IO tuh kayak apa istilahnya nih, udah kenal nih, udah jago Benar. gitu kan. Kalau dia mau ngajak yang baru kan, ini jadi pertaruhan nih. Iya, yang paling benar sih kayak Bang Rian tadi di mix ya. Iya, Jadi betul. satu senior, satu yang Nah itu masih tandem. fresh kan gitu. Jadi pada akhirnya banyak kan, Sama-sama gitu. bergerak gitu nantinya Iya. gitu teman Pro 2 ya. Oke, G-Krabs ini visi misinya kalau dari Dika nih apa nih? Oke. Terus fokusnya kemana nih setelah mungkin dilantik nanti gitu ya Dika? Oke, secara sederhana kalau G-Krab Sumatera Selatan itu ke depan kita punya tujuan, yaitu yang pertama mencari, kedua mengembangkan, ketiga mengakomodir. Cukup sederhana, 3M gitu. Yang pertama nih mencari, ini kita udah langsung lakuin kan, 13 Juli ini kita langsung cari talenta-talentanya. Setelah itu kita akan coba mengembangkan dalam arti contohnya kayak Bang Rian selaku dalam bidang broadcasting, nanti kita akan minta coba coaching dan lain sebagainya. Ada mungkin yang dalam bidang fashion, kuliner gitu. Dan ketiga mengakomodir. Kalau kita anggap nih barang udah oke punya nih. Nih siap nih kita lempar kemana nih? Oke. Iya nih produknya. Iya, nih. iya, betul. Gitu. Itu secara keseluruhan. Tapi kalau secara mendetail, kita akan ada program kerja yang pastinya membantu pelaku ekonomi kreatif. Makanya saya pengen teman-teman di Kota Palembang, Sumatera Selatan yang punya semangat yang sama, yang punya spirit untuk membantu
spirit untuk bergerak untuk ekonomi kreatif Sumatera Selatan, bergabunglah nanti dengan Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional DPW Sumatera Selatan. Oke, kita open rekrutmen ya? Setelahnya akan open recruitment. Oke, berapa banyak nih yang dicari kira-kira gitu anggotanya ya? Kalau kita bilang angka ya, kita tidak ada patokan angka, karena kita menganggap orang yang cinta, orang yang udah pengen di Gcraft berarti itu orang emang Orang cinta Indonesia banget iya gitu ya. gitu loh, ngapain kita Sama-sama pengen halang-halangi maju gitu, gitu. betul-betul. Nah cuman kan tapi Bang Rian, Iya. kendalanya ada orang-orang tuh yang menganggap tar gue dapet apa nih, Iya betul. tar gue gajinya apa nih, ya kan. Sebenarnya kalau kita bicara judul gerakan, kita harusnya kita yang bergerak, kita yang memberi, bukan kita yang minta, Oke. gitu. Jadi kalau kita bicara tentang apa yang akan didapat, yang pasti saya bisa jawab yang teman-teman dapatkan adalah teman-teman akan melihat seperti apa nanti ekonomi kreatif di Sumatera Selatan lebih besar setelah teman-teman membantu bergabung di Gcraft Sumatera Selatan. Oke, nanti impactnya ya sama-sama dinikmatin teman Pro 2 ya. Iya, ya Pak, yang paling dekat bisa dibagi job lah sama Bang Rian gitu. Itu sih teman Pro 2. Ya, yang paling jelas ya, yang paling jelas kelihatan. Oke. Nah, ini apa tadi mau nanya lupa gitu teman Pro 2 ya. Oke, nah setelah nanti udah dilantik gitu kan, udah ada visi dan misinya gitu teman Pro 2 ya. Artinya ini teman-teman ekonomi kreatif di Sumatera Selatan ini udah ada naungannya nih, maksudnya ada aturan atau ada hukumnya gitu, dilindungi oleh Gcraft sini atau gimana? Iya benar, jadi secara organisasi Gcraft memang sudah ada ADART ya, anggaran dasar anggaran rumah tangga, yang dimana memang langkah organisasi ini secara hukum diakui oleh negara, dalam arti memang kita tidak melakukan langkah-langkah yang di luar hukum yang tercatat di Indonesia. Dalam arti secara langkah ke depan, pasti langkah-langkah yang kita lakukan untuk ekonomi kreatif di Sumatera Selatan, di Indonesia, itu adalah langkah yang tujuannya baik untuk Indonesia. Yang paling penting kita pengennya kalau secara global ya, secara nasional, kita berharap ekonomi kreatif tuh menyumbangkan PDB yang paling besar gitu. Kalau sekarang kita katakanlah negara nomor 3 penyumbang PDB terbesar di sektor ekonomi kreatif, mungkin ke depan kita tidak menutup kemungkinan Indonesia itu menjadi negara nomor 1 penyumbang PDB dari sektor ekonomi kreatif yang paling gede gitu. Jadi ya secara kenegarawannya kita pengen Gcraft punya kontribusi yang sangat besar untuk kemajuan negara. Tapi kita tidak bilang dalam pemerintahan siapa ya. Semuanya maksudnya semuanya. Ya. Oke, teman Pro 2 ya. Wah, ini udah nggak berasa nih Dika, udah habis waktu kita gitu ya. Mungkin teman Pro 2 kalau pengen tahu info lebih lanjut tentang Gcraft sini, boleh nih Instagramnya kemana gitu, atau infonya kemana gitu. Boleh teman-teman Pro 2 Palembang yang mau ngecek ataupun pengen lihat sekedar info dulu di awal-awal, boleh di Instagram kita di @gcrafts.sumsel, spellingnya GEKRAFS.sumsel gitu. Kalau untuk officially account Instagram yang Gcraft Pusat itu ada di Gcraft, spellingnya GEKRAFS. Boleh dilihat di Instagram, boleh dilihat di spill dulu, atau mau lihat tuh siapa-siapa tokoh-tokoh yang tergabung di Gcraft, sehingga ke depan punya apa ya,
opsi nih gue mau deh Punya keinginan gitu iya ya. gabung nih karena kayaknya ceweknya cakep-cakep Iya. juga nih. Gak gitu juga kali Kayaknya ya. abang-abangnya lumayan Iya, iya. juga nih ya kan. Ya nggak apa-apa ya Gak kan. apa-apa gitu Iya, berdua. yang penting Itu termasuk organisasinya kreatif gak jalan. sih? Itu kreatif. Memanfaatkan momentum kan gitu. Oke, akhirnya Dika, thank you sekali ya udah datang Terima kasih ke berdua. banyak. Ini seru banget sama berdua obrolan kita tentang ekonomi kreatif masa depan Indonesia. Kita tuh pengennya teman-teman berdua yang kreatif ya, apalagi nih ingin memajukan Sumatera Selatan di mata ya nasional ataupun dunia, teman Benar. berdua khususnya di bidang ekonomi kreatif. Makin berkembang lebih baik dan tentunya makin dikenal lah gitu Dika ya. Siap. Ada closing statementnya? Closing statement teman-teman siapapun Anda, bahasanya siapapun Anda. Berat dia teman berdua ya. Ini Gen Z loh yang denger ini. Iya, salah ya. Kita ganti-ganti. Jadi teman-teman, siapapun kalian, baik pelaku, yang pertama pelaku ekonomi kreatif ataupun teman-teman yang sangat cinta terhadap industri ekonomi kreatif, ayo semuanya support, ayo semuanya dukung dengan cara yang pertama, nikmati atau beli produk-produk yang secara resmi karena itu membantu kesenjangan dan kesejahteraan pelaku ekonomi kreatif. Yang kedua, sebisa mungkin apapun kegiatannya, apapun eventnya, mohon disupport dengan cara membeli tiket secara resmi. Betul. Dalam arti kita berharap memang ekosistemnya berjalan sehingga kalau pelakunya diapresiasi secara real, industrinya berjalan, maka pasti akan berdampak kepada perekonomian pelaku sekitar UMKM, kemudian pelaku-pelaku transportasi dan lain sebagainya. Intinya dengan kita mengapresiasi, yaitu dengan cara membeli yang resmi lah ya. Yang resmi itu sudah sangat membantu bahwa setiap pelaku ekonomi kreatif semua terintegrasi dan akan berdampak terhadap kesejahteraan pelaku ekonomi kreatifnya gitu. Jadi besok-besok jangan beli yang di marketplace itu, beli Nggak resmi ya. iya. Beli yang original teman berdua ya. Kita bantu lah. Betul. Gitu. Jadi kita bantu UMKM di Sumatera Selatan nih teman berdua ya. Benar. Sama harga jangan nego ya. Nah itu sih teman berdua. Jangan kamu belanja di mall mahal-mahal nggak ada nego-nego, tapi UMKM yang udah murah banget dinego juga ya. Oke. Terima kasih Radika Pradata, Ketua GAKAP Sumatera Selatan. Tentunya teman berdua ini keren banget infonya untuk sore hari ini. Semoga teman berdua nanti infonya bisa bermanfaat dan ya siapa tahu bisa join nanti teman berdua. Jangan lupa nanti hari Sabtu di 13 Juli ya Bang Rian. Datang juga Bang. Iya pasti. Insya Allah. Oke, thank you Dika. Siap, Selamat thank you. sore. Wassalamualaikum warahmatullahi Thank you wabarakatuh. Bye bye teman berdua.
Eurimo? Apa itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo? Ini bukan cerita lengkap, tak sedikit orang melakukannya. Menggambar tubuhnya, raut wajah hingga namanya memang indah, tapi apa artinya? Ternyata berpisah. Nafsu dulu baru logika, tinta biru tinggal cerita. Realita. Tutup mata, tutup telinga, perhitungan pun tak ada. Realita. Raut wajah hingga namanya memang indah, tapi apa artinya? Ternyata berpisah, berpisah. Nafsu dulu baru logika, tinta biru tinggal cerita. Realita. Tutup mata, tutup telinga, perhitungan pun tak ada. Realita. Ini darah muda, ini darah muda, memang tak mudah menaklukkannya. Ini darah muda, ini darah muda, tolong tunjuk tangan siapa yang pernah mencoba. Nafsu dulu baru logika, tinta biru tinggal cerita. Realita. Tutup mata, tutup telinga, perhitungan pun tak ada. Realita. Realita. Halo adik-adik, dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional, RRI Palembang kembali menyelenggarakan Lomba Mewarnai tingkat Taman Kanak-kanak dan Lomba Fashion tingkat Sekolah Dasar. Syarat lomba: untuk lomba mewarnai, peserta adalah pelajar Taman Kanak-kanak, dan lomba fashion, peserta adalah pelajar kelas 1 sampai dengan kelas 4 SD. Membayar uang pendaftaran Rp25.000. Masing-masing peserta akan mendapatkan t-shirt dan produk dari pendukung. Pendaftaran melalui Google Form di bit.ly
www.ly/Lomba Hari Anak 2024 RRI Palembang. Pemenang akan mendapatkan piala, sertifikat, uang pembinaan, serta bingkisan dari Cerebrofort dan Sakatonik ABC. Info lebih lanjut, hubungi Sekretariat Panitia di Jalan Radio Nomor 2, Kilometer 4 Palembang. Atau bersama Kak Desi di 0813 6748 8535. Bisa juga dengan Kak Jafar di 0819 777 32427. Ayo, tunggu apa lagi? Ikuti keseruan lombanya, jadilah pemenangnya, dan dapatkan hadiah. Ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Where did love go when all is said and done? Where did love go? You put the running into fun. I'm jealous, I'm overzealous. When I'm down, I get real down. When I'm high, I don't come down. I get angry, baby, believe me. I can love you just like that, and I can leave you just as fast. But you don't
judge me. Cause if you did, baby, I judge you too. No, you don't judge me. Cause if you did, baby, I judge you too. Cause I got issues, but you got them too. So give them all to me and I'll give mine to you. Bask in the glory of all our problems. Cause we got the kind of love it takes to solve them. Yeah, I got issues, and one of them is how bad I need you. You do shit on purpose. You get mad and you break things. Feel bad, try to fix things. But you're perfect, poorly wired circuit. And got hands like an ocean. Push you out, pull you back in. Cause you don't judge me. Cause if you did, baby, I